Shalom, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakannya kepadamu. Nah, saudara, ayat yang ke-12 kamu menyatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu sebelum Yesus mengirimkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Jadi sepanjang 3,5 tahun murid-murid bersama Yesus, ada banyak hal yang sudah mereka alami, melihat mujizat dan karya Yesus. Namun sebetulnya masih banyak yang mau Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tapi belum tuntas. Itu sebabnya ketika dia naik ke surga dan Roh Kudus turun atas murid-murid, dia mengatakan bahwa sebetulnya masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi karena kamu belum dapat menanggungnya, aku belum menyampaikannya. Itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan, tujuannya Roh Kudus melanjutkan karya Yesus tadi. Message atau pesan Yesus kepada murid-muridnya. Karena proses itu masih terus berjalan, supaya murid-muridnya terus diubahkan. Nah, tujuannya apa? Supaya dia memberikan Roh kebenaran itu memimpin kamu pada keseluruhan kebenaran. Artinya dia mengajarkan kepada murid-murid, mengajarkan kepada orang percaya mengenai kebenaran, karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika dia mengajarkan itu, tujuannya adalah mendewasakan iman orang percaya. Itu sebabnya ketika kita sudah menerima kepenuhan Roh Kudus selama doa, bergumul dengan Roh Kudus, maka salah satu misi yaitu Roh Kudus mulai berperan aktif di dalam hidup orang percaya untuk mengajar orang percaya supaya hidupnya mulai bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kedewasaan tidak ditentukan oleh status atau jabatan atau posisi yang ada ataupun lamanya kita mengiring Tuhan. Karena pada kenyataannya banyak juga orang yang baru 2 tahun, 3 tahun, tapi semangatnya, antusiasnya untuk merindu mengalami Kristus jauh lebih menyala-nyala dibandingkan yang sudah bertahun-tahun mengiring Yesus. Jadi kedewasaan rohani ditentukan dari sejauh mana pengenalan kita akan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, semakin kita berusaha mengenal Dia lebih dalam, maka dengan sendirinya kedewasaan kita akan terus bertumbuh. Itu sebabnya Ibrani 5 ayat yang ke-12, 13, dan 14 menyatakan, seharusnya engkau ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah tidak lagi minum susu, tapi makan makanan yang keras. Artinya, kurang lebih Tuhan melalui Paulus menegaskan bahwa kamu itu harus semakin hari semakin dewasa. Bukan lagi kanak-kanak. Sedangkan kita dalam keluarga pun, kalau kita punya anak, pasti harus bertumbuh kan, tiap hari, tiap waktu, tiap tahun. Sudah berubah pertumbuhannya. Itu sebabnya, melalui Roh Kudusnya, kurun waktu selanjutnya menuntun mereka untuk menjadi dewasa, mulai dirubahkan. Jangan berhenti sampai sebatas kita percaya Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, tapi mulai bagian-bagian hidup kita mulai dikikis, kebiasaan-kebiasaan buruk, ikatan-ikatan masa lalu yang mengikat kita, belenggu-belenggu yang mengikat kita, cara pikir yang salah, semua mulai dikikis, diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu dibutuhkan karya Roh Kudus. Apa yang belum Yesus lakukan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Karena seiring dengan waktu, Tuhan ingin bukan hanya murid-murid, tapi kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ketika berdoa, terus meningkatkan next level dalam kerohanian kita. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya
kedalaman atau kedekatan hubungan rohani kita dengan Allah Roh Kudus. Karena Dia adalah pengantara kita dengan Allah Bapa di surga. Semakin saudara punya kerinduan, haus dan lapar, rindu untuk mengenal Dia dari diri kita sendiri, ada rasa begitu kuat untuk mengalami hadirat Roh Kudus tiap-tiap hari, maka kepekaan kita akan semakin meningkat. Pengertian kita juga akan semakin meningkat. Hikmat kita juga akan semakin bertumbuh. Dan tentunya iman kita juga akan semakin hari semakin meningkat, next level. Itulah yang diinginkan melalui kepenuhan Roh Kudus. Masa-masa perjanjian baru adalah masa anugerah. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang percaya boleh menikmatinya. Bukan hanya orang tertentu si A, si B, tapi seluruh orang percaya siapapun yang haus dan lapar akan Roh Kudus akan menikmati Roh Kudus di masa perjanjian baru. Dengan tujuan tadi, karena ada banyak hal yang belum Yesus sampaikan, mulai dikerjakan lagi karena sudah menuju kedewasaan. Korintus juga menyatakan hal yang sama. Engkau bukan lagi kanak-kanak, tapi engkau menjadi dewasa. Itu sebabnya tingkatan pertumbuhan rohani orang percaya harus meningkat. Di titik yang dulu pertama kali masih kanak-kanak, sekarang menjadi dewasa. Itu posisi kerohanian orang percaya. Jadi bukan status secara posisi, tapi status di hadapan Tuhan itu ditinjau dari tingkat kedekatan kita dengan Allah Roh Kudus. Semakin hari kau ingin bergaul intim dengan Allah Roh Kudus, semakin banyak hal, pewahyuan, inspirasi yang Roh Kudus berikan dalam hidupmu. Sehingga kedewasaan itu ditentukan dengan makin bergantungnya seseorang dengan Allah Roh Kudus. Kalau dulu masih bergantung dengan orang lain, sekarang bukan hanya kita harus bergantung kepada orang lain, tapi mulai saudara menemukan sendiri keintiman dengan Allah Roh Kudus dalam hidup saudara. Maka saya yakin saudara akan mengalami perubahan hidup, mujizat, kesembuhan, karya kemenangan Allah yang membebaskan saudara dari segala belenggu-belenggu yang selama ini ada, akan saudara alami. Saya yakin hari-hari ini saudara akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang lebih lagi. Ketika saudara rindu semakin dekat dengan Allah Roh Kudus, rindu untuk semakin bersekutu dengan Allah Roh Kudus, maka saudara akan melihat mujizat dan karya Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan berkati.